Sabtu kemarin ada sedikit masalah dengan kesehatan, jadi ada rezeki dari Allah untuk sedikit istirahat. Alhamdulillah. Rupanya malam ini sebenarnya di Bangkinang, rupanya dipindah ke Pulau Payung. Oleh sebab itu kita kajiannya acak-acaknya, tematik namanya. Jadi banyak tema. Taib kaum muslimin dan muslimat, banyak pertanyaan datang. Apakah kita berhari raya atau puasa Arafah hari ini atau besok pagi? Iya, itu puasa tadinya. Nah, sebenarnya bagi yang puasa tadi aman. Yang puasa lagi, terjadi khilaf. Itu yang masalahnya. Sebab ada yang mengatakan besok pagi itu sudah hari raya. Nah, sebelum kita bahas ini, pertama kita ingin sampaikan bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis muttafaqun alaih atau riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min ashri Dzulhijjah. Tidak ada hari yang amalan saleh dilakukan padanya lebih dicintai Allah dari amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, sekalipun amalan itu jihad fisabilillah? Jawaban Nabi alaihissalatu wassalam, walal jihadu fisabilillah, sekalipun jihad fisabilillah, illa rajulan, kecuali ada orang kharaja binafsihi wa malihi, pergi dengan pergi berjihad sendiri dengan biaya sendiri. Binafsihi wa malihi, dia sendiri yang berjihad, kemudian biayanya bukan dari negara tapi dari dia sendiri. Dia yang persiapkan diri untuk berjihad itu. Thumma lam yarji' min dzalika bi syai', lalu tak satu pun yang balik setelah itu. Hartanya tidak balik, jiwanya balik, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kembali ke kampungnya, tidak kembali ke rumahnya. Itu memang tidak bisa ditandingi. Berarti amalan-amalan di bulan ini atau di hari pertama bulan Dzulhijjah ini amalan yang sangat utama dan punya keutamaan yang luar biasa. Oleh itu, di antara hari yang paling utama itu, sebelumnya Allah SWT bersumpah dengan hari yang 10 ini, wal fajri walayalin ashr. Berkata Ibnu Abbas, walayalin ashr yakni ashru Dzulhijjah, dan malam-malam yang 10. Padahal disebut 10 hari Dzulhijjah siangnya. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berkata Imam Tabari atau selainnya bahwa fadlun nahar juga membawa kepada keutamaan malamnya. Maka disebutnya walayalin
Ashur. Berkata para ulama bahwa 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini lebih utama daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama daripada 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Tetapi keutamaan malam terbawa ke siang dan keutamaan siang terbawa ke malam. Makanya Allah menyebut walayalin ashr. Kemudian sejak masuknya hilal Zulhijjah itu sudah masuk ayyam az-zikir. Hari-hari dianjurkan banyak berzikir. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Zikrullah. Maka sahabat seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa abi apabila masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu sudah bertakbir, kalau bahasa kitanya takbiran. Ya, di jalan, di pasar dan sebagainya. Disebut dengan at-takbir al-mutlaq. Takbir secara mutlak. Adapun at-takbir al-muqayyad, takbir yang muqayyad, yaitu berkaitan dengan ibadah salat, yaitu mulai sejak malam pertama bulan hari nahar, terbenamnya hari ini. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, sekarang pertanyaannya, kapan mulai masuknya Zulhijjah? Karena dari sini berangkat nanti kapan pula kita puasa Arafah dan kapan pula kita berhari raya Idul Adha dan kapan pula menyembelih kurban. Jadi kalau berbeda di awal, banyak rentetan ke belakang. Bila lo mulai takbiran atau takbir muqayyad. Nah, malam takbiran atau bukan? Kalau buka TV sudah takbiran dong. Sebab cuma buka TV takbiran bang enggak? Alun leh. Karena alun leh. Kalau mengikuti Arafah alun leh. Jadi mana mengikuti Arafahnya puasa, alun boleh pukul. Kan ya? Kan mengikut orang-orang yang wukuf di Arafah. Kini jam apa di Arafah? Hah? Jam 3 malam. 3 sore. Berarti kalau ikut dengan orang di Arafah belum hanyalah bukolun. Berarti ku yang sikot ya. Kayak nah, andainya nanti berhari raya ikut orang yang haji, berarti bila yosok bila solat ya di Mekah esok pagi jam berapa sih kok? Jam sama deh, jam 7 kan? Jam 7 tak sampai sawali itu salat Idul Adha. Li tolak manahannya. Ini kan Idul Adha batahan dulu. Kan tak boleh makan dulu dah. Lah sudah salat bu? Iya sah. Iya sah dah. Idul Fitri. Makan dulu. Sudah itu bu salat. Tolak dahan sebanyak seboleh. Nek semua boleh jadi. Jadi kaum muslimin dan muslimat, dari situ banyak datang pertanyaan-pertanyaan. Ambo tadi sampai lewat jam 2 malam masih menjawab pertanyaan sebagian kaum muslimin.
Kadang baca gabung oleh lain pertanyaan lain jawaban gitu. Pahamnya enggak tanyong dia dalam tapi dan buat format pertanyaan sama oleh. Pahamnya? Ini misalnya pertanyaannya bila puasa Arafahnya kan, nya nan sorokannya bertanya soagi puasa Ustaznya. Bahasa wen qadwa itu boleh puasa. Itu dia kirim sodol. Pandai nulis deh. Itu gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi memang ketika teknologi semakin, bukan saya tidak mengatakan semakin maju, nah, ini hanya penemuan saja, ditemukan oleh orang sekarang lebih banyak digunakan. Kalau maju teknologi zaman Nabi kan ya, Asyik mentinggi ilmu Nabi pada ilmu awak kini. Mana canggih kenderaan Nabi daripada kenderaan kita? Mana canggih alat komunikasi Nabi daripada komunikasi kita? Canggih Nabi. Cuman teknologi itu tidak digunakan secara massal seperti zaman ini. Kalau kita kan apa yang terjadi hari ini di Mekah dan sampai di sini. Nah, sekarang orang sedang berada di padang Arafah, sedang wukuf. Semoga Allah menerima para jemaah kita. Amin. Juga haji mereka mabrur dan perjalanan mereka diterima oleh Allah SWT sehingga pulang membawa keberkahan bagi negeri yang kita cintai ini. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, Nabi SAW ketika menentukan awal bulan, mereka bertanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang al-ahillah, jamak daripada hilal, tentang anak, kalau kita terjemahnya apa? Anak bulan ya. Anak bulan, tidak salah terjemah. Sono salah terjemah sono. Sebab istahalla yastahillu maknanya adalah memulai. Ahallan Nabi SAW bil ihram, Nabi memulai dengan ihram. Jelas ya? Nabi ahalla bil ihram, memulai ihram bilabbaika Allahumma hajjan. Kalau namanya hilal anak bulan, nya dari mulai terjemahan itu lah mulai lo keliru ekor. Sehingga ada yang sampai kauma bulan, penengok anak bulan. Nah, sehingga yang seperti itu copek nampak anak bulan pada bulan pada yang lain. Sehingga lebih cepat puasanya kadang-kadang daripada orang lain. Kalau potong di Indonesia ada 5 ayayo, mulai Rabu itu langsung sih ke umah bulan, penengok anak bulan. Kalau laku umah bulan tu capek nampak anak-anak. Awak nanti dulunya meneren atau mempunyai ketopian menampak anak bulan. Ada yang raya hari Kamis, ada yang raya hari Jumat, ada yang ayoi satu terlambat jago, jadi terlambat metong. Ada yang raya hari Ahad. Tahu tak tuan-tuan kenapa berbeda seperti itu? Kenapa sebabnya? Apa sebabnya berbeda? Karena berbeda cara. Berbeda
cara dan metodologi dalam menentukan awal bulan tadi. Makanya tidak salah Nabi SAW berpesan memperjelas masalah ini. Sebab banyak ayat, ada ayat misalnya bisa dipahami daripadanya dengan penafsiran bahwa bulan bisa diketahui dengan cara menghitung, dan itu benar, bulan bisa dihitung. Tapi apakah hitungan itu selamanya benar atau ada juga salahnya? Tolong jawab. Jawab tidak tahu. Selesai masalah. Ada enggak orang itu salah hitung? Bagi yang belajar ilmu astronomi atau ilmu falak pasti tahu bahwa pernah terjadi kesalahan hitung bulan Masehi, sehingga di abad ke-7 Masehi kalau tidak salah terjadi hari terhapus sebanyak 13 hari dalam kalender Masehi. Jadi kalau dalam menghitung tanggal Masehi ini selalu menyamsuk dalam rumus untuk menghitungkan pengurangan 13 atau penambahan 13 hari tadi. Demikian juga dalam menghisab bulan atau tanggal lawan Masehi, tanggal Qamari Hijriyah. Nah, para ahli hisab tidak sepakat tentang berapa derajat baru bulan itu bisa terlihat. Kemudian standar dulu dengan standar sekarang berubah. Orang Arab juga berubah. Demikian juga antara ormas ini dengan ormas ini juga berbeda. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam menentukan jadwal salat berdasarkan takwim atau ilmu falak juga terjadi pergeseran. Makanya sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, dan kemudian ada yang mengatakan salat saja kita pakai ilmu hisab. Sebenarnya sekarang masalah ini juga sedang dibincangkan orang, apakah hisab jadwal waktu sepanjang masa ini benar atau tidak. Pernah tidak tonton menelitinya? Tonton tak mau jawab aja lah. Enggak ya, selesai masalah. Enggak benar, iya kan ya. Jangan kan meneliti waktu subuh boleh, jago subuh payah. Ini kan meneliti sang siang dia, waktu zuhur lepana buku condona lale. Kan enggak lah. Lapi cayo dengan jadwal salat sepanjang yang masa. Padahal itu setelah diteliti oleh orang ada kesalahannya, khususnya waktu subuh. Karena diteliti di Batu Malang, dari daerah ketinggian, dari pegunungan, mereka ada beberapa tim dari salah satunya dari Syekh dari Arab Saudi. Mereka melihat dan mendengar azan dikumandangkan 15 sampai 20 menit sebelum fajar shadiq menyingsing. Fajar apa nomornya yang sebelum shadiq itu? Nah, kajian WA ada loh, fajar kazib. Baru fajar kazib orang sudah azan subuh. Wajar. Maka oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sebenarnya masalah ini sudah sampai ke Kementerian Agama, sudah disampaikan. Nah, tinggal lagi mereka menindaklanjuti atau membiarkan kita dalam keadaan seperti ini. Makanya nasihat saya selalu kepada para pengurus masjid, di mana ingat dan di mana bertemu, untuk subuh tolong qomatnya jangan terlalu cepat.
Ya sekedar untuk hati-hati kita. Dan siapapun, masjid manapun, ni enggak kadang-kadang tengok ke kanan enggak ada orang solat lah. Langsung qamat. Kadang imam belum tiba. Itulah perlunya ngaji itu kaum muslimin muslimat. Kalau sudah ada imam, imam itu ditunggu. Imam itu ditunggu. Jadi tinggal imam. Kok kodok imam tertinggal bodoh. Kodok imam pengganti maju lah. Lalu pandai lo ngaji bantu jadi kan enggak. Makanya kaum muslimin muslimat tolong dilambatkan qamatnya. Bukan hanya di sini. Bukan terjadi hanya di sini. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sering dapat laporan dari orang-orang yang tinggal di Badiah atau Badiah, orang Arab Badui. Kan mereka tinggal di tanah padang Sahara. Kalau padang Sahara itu kan tidak banyak lampu loh. Jadi kalau nampak sinar fajar sidik itu atau fajar sadik itu nampak terang. Kalau kita kan tawangnya, tapi sekarang listrik yang subang kan, iya kan, listrik bang, wasita, enggak. Mereka tinggal di padang Sahara, berkemah. Nah, mereka melihat itu. Lalu mereka lihat jam, kan di padang Sahara lah 2 jam kan, kan masuk internetnya, masuknya. Mereka lihat, kadang-kadang azan subuh itu lebih cepat dari fajar sadik itu sekitar 13 menit. Oleh sebab itu makanya minimal dari waktu masuk berdasarkan kalender ini minimal itu sampai jam minimal 15 menit antara azan dan qamat. Siapa yang qamat misalnya 10 menit sejak waktu berdasarkan kalender sepanjang masa ini, dikhawatirkan, saya tidak bisa menghukum karena saya belum meneliti langsung, tapi berdasarkan penelitian ini dikhawatirkan sholat subuhnya masih di luar waktu. Nah, ini tentu saja yang berkompeten dalam masalah ini tentu Kementerian Agama dan juga Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan masukan pada pemerintah supaya kalender ini. Dan bagi kita kan bebas menerapkan di masjid masing-masing. Nah, kalau saya melihat di sebagian masjid di Jawa, orang masjid lain sudah azan, mereka masih sahur. Jadi buat siko di kecil aja bau doang. Jadi buat siko dah, mereka kena umban. Nah, itu jangan, tolong jangan. Ya, kalau kan tidak mesti sahur sampai azan kan, tidak mesti kan. Nah, jadi sahur sesamakannya dengan kaum muslimin semuanya. Jalannya, nah, jangan buat lo mereka oleh sahur uang lah sudah salat uang masih buat capaknya. Diumban uang mereka gara-gara aja. Nah, jadi kaum muslimin artinya apa? Mereka sudah meneliti. Kita lihat di sebuah pondok pesantren di luar orang sudah azan subuh. Karena mereka gimana nak cepat azannya? Jam 3 tadi lah berlagu. Macam-macam bocor deh kan. Jam 3 pun nak loloknya lah mulai berlagu. Jadi uang nak tahajud tak nyaman, uang nak lolok tak aman. Nah, tetapi banyak protes dulu di Jawa. Memang banyak uang dan jam 3 lah sudah leduan mik ngak sangat dah. Mulai dari syair Abu Nawas. Apa syair Abu Nawas ya? Tak berah, jen apa lah? Kau tak buat lah sih kau. Cina lah buat enggak. Nah, kemudian wirid itu. Kadang kalau dong Arab tak paham. Ini bahasa Arab tapi Arab tak paham. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kembali ke masalah tadi. Jadi masalah memulai dengan awal bulan itu sangat menentukan bagaimana amalan kita selanjutnya. Di mana di awal bulan sudah mulai berselisih, maka nanti ke belakangnya akan berselisih. Maka Nabi SAW tegaskan di sini bahwasanya Nabi SAW selalu menyuruh kita tahari al-hilal. Tahari al-hilal untuk melihat hilal atau menyempurnakan bulan sebelumnya 30 hari.
Saya mungkin sudah sampaikan di sini atau sebelum di mana, bahwasanya untuk menentukan awal bulan dengan cara melihat hilal atau ru'yat dan menyempurnakan 30 hari itu adalah masalah yang sudah ijma'. Tidak ada cara yang ketiga. Jelas? Bahwa cara yang ketiga itu tidak ada dalam kamus syariat Islam. Jadi bukan masalah khilafiyah lagi. Menurut ijma' yang dinukil oleh banyak ulama, bahwasanya untuk menentukan awal bulan itu hanya dengan salah satu dari dua cara. Dua cara, satu dengan melihat, dua dengan menyempurnakan. Itu dinukil ijma' oleh Imam Al-Jassas dalam Ahkamul Quran. Dinukil juga oleh Imam Al-Qurtubi dalam At-Tafsir. Kemudian dinukil oleh Imam Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid. Dinukil juga oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid wal Istizkar. Dinukil juga oleh Imam Ibn Taimiyah dan juga Ibn Al-Qayyim, dan masih banyak lagi yang menukil ijma' dalam masalah ini. Jadi bukan masalah khilafiyah lagi sebenarnya. Kalau ada yang menganggap masalah khilafiyah, khilaf dhaif. Ya, khilafun dhaif. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, setelah kita ketahui bahwa cara menentukan itu dengan dua cara ini, ada sebagian ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah mengatakan boleh menggunakan metode hisab, tapi bukan untuk memutuskan, tapi adalah untuk mendekatkan, untuk membantu melihat hilal. Kalau sempat hasil dari hisab mengatakan mungkin terlihat tapi tidak terlihat, tetap keputusannya ada pada ru'yah. Berarti dia hanya sekedar sarana untuk mengantarkan kita kepada ru'yah. Kalau seandainya tidak ada terlihat, maka hisab tidak dianggap dalam syariat Islam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau sudah kita ketahui ini, maka yang berlaku adalah masing negeri melakukan ru'yah sendiri atau boleh melakukan ru'yah secara global dengan makna. Bila di satu tempat di negeri Islam terlihat siapa tadi? Anak bulan namanya? Anak bulan atau awal bulan, maka yang lain mesti mengikuti. Dalam hal ini kaum muslimin dan muslimat, ini sudah terjadi sejak di zaman Nabi SAW, bahwa Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa di masa Muawiyah menjadi pemerintah di Syam, mereka melihat ru'yah lebih dulu dari orang Madinah, sehingga yang datang dari Syam, kan perjalanan dari Syam ke Madinah 1 bulan, berarti menjelang hari raya dia sudah sampai di Madinah. Maka ditanyakan kepadanya, kapan kalian lihat hilal? Ini hadis Quraib Maula Ibn Abbas, katanya dilihat hari Kamis. Kata Abdullah bin Abbas, amma nahnu faqad ra'aynahu yaumal jum'ah, kami melihatnya di hari Jumat. Lalu Quraib bertanya, hal la naktafi bi ru'yati Muawiyah, apakah kita tidak cukup dengan ru'yahnya Muawiyah, yaitu hari Kamis? Qala la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti inilah diperintahkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu masing-masing memiliki ru'yahnya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu perkataan atau pendapat ulama
bahwa ada yang mengatakan ru'yah global, yaitu bila satu negeri melihat asal malamnya masih sama, maksudnya malamnya masih sama, maksud saya bukan awal malamnya dan akhirnya sama, enggak, masih ada di sini malam, di sana juga malam. Misalnya Arab Saudi sekarang, Arab Saudi beda waktunya dengan kita 4 jam, jam 12 malam di sini, di sana jam 8 malam, berarti sama malamnya, sama, bedanya kita lebih dulu sedikit, mereka datang lebih belakang. Ini namanya sama malamnya. Nah, bila terlihat di Arab Saudi, maka Indonesia mesti mengikuti. Ini menurut pendapat sebagian ulama, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Sedangkan jumhur ulama mengatakan tidak, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas tadi, bahwasanya tidak wajib untuk menyatukan umat Islam di awal puasa dan di akhirnya, atau di bulan haji, dalam hal ini puasa Arafah dan hari raya Idul Adha, tidak mesti mengikuti Makkah atau Madinah, afwan Makkah. Kemudian ada perkataan ulama, orang-orang yang di sekitar Makkah, Ahlul Hijaz, maka mesti mengikuti ru'yahnya ahli Makkah. Dan ini benar karena mereka satu wilayah. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekarang pertanyaannya, setelah kita tahu bahwa tanggal 1 ditentukan dengan ru'yatu hilal, dengan melihat awal bulan, maka oleh sebab itu bila terjadi perbedaan antara di tanah suci Makkah di musim haji dengan di negeri Islam yang lain, maka mereka mengikuti hilalnya masing-masing menurut pendapat kebanyakan ulama. Sebab apa? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau diwajibkan khususnya di zaman dulu masuk azan, azan dulu kita, ayo azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Hayya 'alas shalah. la hawla wa la quwwata. Hayya 'alas shalah.
Nahnu. حي على الفلاح Nahnu. الله أكبر الله أكبر Allahu Allah. لا إله إلا الله Wa nashhadu. Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Bila kita sudah tahu bahwasanya para sebagian besar ahlul ilmi mengatakan bahwa masing-masing iklim, masing-masing wilayah punya ru'yah sendiri. Ditambah lagi di mana di saat kaum muslimin sejak tidak adanya khilafah Islamiyah, mereka punya pemerintahan sendiri. Dan insya Allah akan kembali khilafatun nubuwah. Sebelum datang kiamat itu kembali. Bagaimanapun orang nak menentangnya, itu akan tetap ada. Karena itu janji Allah disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak bisa ditolak itu. Karena itu termasuk tanda datangnya kiamat. Bahwa Nabi Isa akan turun, akan mematahkan salib, membunuh babi, dan akan menyebar keadilan dan memakai syariat Nabi Muhammad SAW. Itu sudah ada, tidak bisa ditolak. Kalau ada yang menolak seperti Fir'aun menolak kehadiran Musa alaihi assalam, dia seperti Fir'aun sampai membunuh anak-anak bayi lahir, tapi tetap saja dia jatuh, tetap saja Allah selamatkan. Allah maha tahu bagaimana cara untuk itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Setelah umat Islam punya negara masing-masing. Nah, dalam hal ini Nabi alaihi salatu wassalam dan dia dapat ilmu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu pula bahwa tidak ada yang bisa menyatukan secara utuh umat, baik bersifat regional maupun internasional, kecuali dengan adanya pemimpin. Maka Allah SWT menjadikan ketaatan kepada pemimpin dalam segala hal itu adalah kewajiban, kecuali maksiat kepada Allah Taala. Dan taat itu, kata Nabi, fil mansyati wal makrah. Mansyat artinya dari nasyat, kita bersemangat untuk mengikutinya, rajin, atau makrah, terpaksa. Jadi ada taat terpaksa, ada taat karena memang suka. Mana yang lebih susah? Karena terpaksa. Kita inginnya begini, kata pemerintah begini. Nah, untuk itu karena puasa dan hari raya, haji dan sebagainya adalah sesuatu syiar yang harus menyatukan umat. Tidak boleh berbeda-beda. Tak boleh? Boleh ayo besok? Tuan-tuan. Ayo je nak abu sama, apalagi yang tuan-tuan. Kalau di syiar hari raya saja kita sudah berbeda, maka hal lain akan lebih susah disatukan. Ayo tu gembira tak? Bergira tak mau sama tak? Apalagi bersedih. Sanang tak mau sama tak? Apalagi menanggung beban.
Nah, itu lebih bahaya kaum muslimin muslimat. Makanya Allah jadikan hak itu pada yang punya hak eksekusi hukum, yaitu pemerintah yang berkuasa, baik berkuasa secara syar'i ataupun tidak secara syar'i dia berkuasa. Karena seperti yang sudah mungkin kita mengikuti kemarin, bahwa pemerintahan itu bisa dengan ditunjuk langsung oleh ahlul halil waqt atau ditunjuk oleh yang sebelumnya bistikhlaf atau dipilih oleh tim formatur atau ahlul halil wal aqd, atau dia melakukan kudeta dan menguasai keadaan, maka saat itu wajib ditaati. Berarti pemilu masuk enggak? Hasil pemilu masuk enggak? Masuk. Walaupun pemilu bukan cara syar'i. Dan pemilu yang kita lakukan juga, demokrasi yang kita lakukan juga tidak murni, tidak bersih. Maksudnya tidak murni menurut konsep yang membuat konsep demokrasi. Siapa yang buat demokrasi itu? Acu? Hah? Montesquieu kan? Iya, yang dari Perancis itu. Kalau diterapkan teori konsep yang dia buat, insya Allah akan lebih bagus daripada kita. Jadi orang itu membagi suara orang biasa dengan suara orang yang berpendidikan. Kemudian pendidikan ada pendidikan rendah, pendidikan tinggi dan seterusnya. Itu nilai suaranya tidak sama. Kan ya? Bagi yang pernah belajar demokrasi tentu renya. Pernah belajar? Tidak ada ya. Nah, kelanti buat demokrasi mbak. Suara profesor itu lebih tinggi nilai dari suara yang bukan profesor. Kemudian doktor dari yang magister berbeda nilainya. Kini enggak. Profesor juang kilo sambung. Uang kilo pun milion. Kan ya? Nah, jadi enggak murni lagi sebenarnya demokrasi itu. Tapi bila sudah berkuasa dengan cara yang tidak syar'i ini, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah mewajibkan taat, mewajibkan sama wa ta'at fil manshat wal makrah, kecuali disuruh maksiat. Tapi dia bebaskan buat maksiat, kan tidak disuruhnya kita. Misal mohon maaf ini, kita tidak setuju, harusnya jangan dibuka izin tempat-tempat maksiat. Itu dibuka aja deh. Kan tidak suruh je masuk deh lah. Bukti dia suruh tidak masuk deh, kan bayu je masuk. Hah? Kan tidak gratis deh lah. Pokoknya kalau saya masuk karaoke gratisnya, tapi sekolah bayunya. Hati-hati kan tidak. Membayu mahal lo bayu ge masuk deh. Nauzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmatillah, maksiat tidak ada taat. Tapi kalau selama tidak maksiat mesti taat. Nah, sekarang bila pemerintah menetapkan awal bulan dengan ru'yatul hilal, maka kewajiban kita sebagai rakyatnya adalah mentaati. Wajib mentaati. Sebab ketika pintu tidak mentaati ini dibuka, hasilnya lihat 5 hari raya. Saya tahun depan tidak tahu lagi kita berapa. Semoga tidak terulang kembali. Yang kedua, kita harus bersama dan tidak ada jalannya kecuali dengan cara ini. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslim, pertama sudah kita katakan tadi, tidak ada kewajiban untuk menyatukan ru'yah seluruh dunia, enggak ada. Tidak ada kewajiban. Buktinya jumhur ulama, ya sebagian besar ulama ini mengatakan masing-masing iklim punya ru'yah sendiri-sendiri. Nah, andainya kita nak menyatukan, kalau memang umat Islam sepakat, ijma' nanti bila terlihat di Arab Saudi Indonesia ikut, bila terlihat di Indonesia Arab ikut, saya nomor 1 tunjuk tangan ikut. Tapi lega. Kalau tengok, kalau di camak-camak kini lega kenal agak anak lah. Tidak akan ampun. Hanya orang Arab lah maturawaknya gitu ya.
Tu harap duit tulanya. Kalian tak jual Islam kalian lah atur kami. Kan ya? Nah, di kami tanah suci itu diamnya kan? Tidak kan contoh kenal kenal. Walaupun ada usaha-usaha itu sudah 2 kali simposium di Maroko, sudah 2 kali di Turki untuk menyatukan umat Islam dengan cara hisab. Alun ada kesepakatan. Cuma ada sepakat. Mereka menentukan berapa derajatnya tidak sepakat. Ya, hasil hitungan mereka aja berbeda. Cuma orang nyatu. Tetapi kalau mereka berusaha untuk menyatukan umat dengan sunnah Nabi SAW, insya Allah akan terwujud. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Nah sekarang ini masalahnya kini dengan teknologi, ya. Lajoli padang Arafah ini. Awak suagi jumpa puasa Arafah. Kan ya? Hah? Jalan tak masalahnya? Ini tak nampak dah haji bukanya. Ini ada secara langsung. Ada selangsung je buka. Secara langsung. Kalau di padang Arafah gini, iya. Tu bila tuan-tuan puasa suagi. Suagi lah ayong sitan. Ke ya? Itu yang membuat umat bingung jadinya. Ditambah lagi ketidakbersamaannya kita dalam menaati perintah. Itu masalahnya. Andainya kaum muslimin seluruh negeri ini sepakat untuk mengikuti sunnah Nabi, yaitu menaati perintah pemerintah yang diberikan wewenang oleh Nabi SAW. Al-sawmu yawma yasumun nas, dalam riwayat Imam Daraqutni, as-sawmu yawma yuftiru yawma yasumul imam, hari berpuasa itu adalah berpuasanya pemimpin, wal fitru yawma yafturul imam, dan hari berhari raya itu hari berhari raya imam. Maka insyaallah tidak seperti ini, tapi ketika masing-masing mengambil jalan masing-masing, sehingga di antara kita yang mengikut mazhab jumhur misalnya goyah juga, ya ya contoh di bulan Idul Fitri kemarin latingai mau buku sorang aja depan kawan-kawan. Apa itunya? Elah bukunya uangnya nyala nambah bulannya, padahal yang lain puasa. Akibat apa tadi? Ketidakpatuhan kita kepada Nabi SAW yang begitu jelas petunjuknya dan begitu terang apa yang diterangkannya. Semoga Allah SWT berikan kebesaran hati kepada para pengambil kebijakan, para petinggi. Ini selalu yang menjadi kan petinggi-petinggi ini yang memutuskan. Kalau kita yang di bawah-bawah ini kan ikut-ikut aja kan. Ya enggak, kalau enggak ikut kena rekes. Karena ya kalau enggak ikut kena enggak berkembang karir kena nyalang diranting terpelanting kita. Nah, jadi ya kan ya, jalan cabang tobang. Nah, padahal kita ada karir di situ, ada hal yang kita perjuangkan. Makanya kita doakan mudah-mudahan para pengambil kebijakan dia betul-betul bijak mengikuti Nabi SAW dengan apa yang dulu beliau menghidupkan. Nah sekarang kita sudah menyadap keadaan ini. Kenapa Nabi SAW menyebut dengan Saumu Arafah? Apa dia Nabi SAW idenya Saumu Yaumi Arafah? Padahal Nabi tahu enggak bahwa di masa beliau masih hidup, bahwa di antara umat Islam ada yang jarak tempuh tempat tinggalnya lebih dari 10 hari perjalanan. Tentu tidak ada Nabi lain. Apa contoh nan lebih 10 hari perjalanan?
Siapa nak tentu? Mekah Madinah di masa Nabi ditempuh dengan 8 hari sampai 10 hari perjalanan. Berarti kalau terlihat hilal di Mekah sampai berita ke orang Madinah nyelang tanggal 9. Ulang dia. Jarak tempuh, tu jarak tempuhnya berjalan dari Madinah ke Mekah itu normalnya 8 sampai 10 hari di masa Nabi. Kalau nampak hilal di awal bulan Zulhijjah, jalannya di Mekah, sampai tidak berita ke Madinah dalam 10 hari itu? Sampai. Makanya orang Madinah ikut Mekah. Tapi bagi mereka yang tinggal lebih jauh dari itu, misalnya ke arah Tabuk yang jaraknya 800 km. Kalau 800 km, Pak I perlu ambil kalkulator. Nah, Syam dari Mekah 1200 km, jarak dari Pekanbaru Jakarta 1200 km. Kalau dulu naik bendi berapa lama? Hah? Hah? Kalau 1200 km itu dulu selama 1 bulan perjalanan. Jadi orang yang tinggal di Syam di masa itu, tahu tidak mereka hari Arafah hari apa? Maksudnya Arafah di Makkah, maksudnya wukuf. Tahu tidak mereka? Tidak. Lalu bagaimana mereka puasa Arafah? Berdasarkan hilal. Berdasarkan hilal. Sah tidak puasa Arafahnya? Misalnya di Mekah, orang sudah hari raya, di tempat mereka masih tanggal 9. Sah tidak? Alhamdulillah. Gitu aja kok repot. Mudah sekali sebenarnya. Kenapa? Lalu Nabi kan bilang saumu yaumi Arafah. Tuan-tuan harus ingat kaum muslimin. Orang-orang dulu selalu menyebut sering tak menyebut tanggal. Ya doh. Bila ayo Idul Fitri awalu Syawal. Tidak sawi itu tanggal 1 tarikh wahid tidak. Atau dengan kejadian misalnya hari raya Idul Adha. Kenapa sebut Idul Adha? Karena ada korban. Adha itu namanya korban, udhiyah. Ada yang mengatakan karena dilaksanakan di waktu duha. Tapi Idul Fitri kan waktu duha juga. Disebut Idul Fitri hari raya berbuka. Karena selesai berpuasa sebulan. Berbuka hari itu dinamakan Idul Fitri. Nah, puasa sebenarnya yang diinginkan adalah yang tanggal 9. Dan tanggal 9 itu hari apa? Hari Arafah. Maka disebut oleh Nabi saumu yaumi Arafah. Puasa pada hari Arafah. Sebagaimana disebut hari raya Idul Adha disebut juga dengan yaumu An-Nahr, hari Nahar. Tak pernah dengar hari Nahar? Disebut dengan hari Nahar. Apa makna Nahar? Nahar. Bukan. Yaumun Nahar, Nahru itu menyembelih. Jadi hari penyembelihan. Disebutlah dia dengan hari Nahar. Jadi hari raya Idul Adha disebut dengan Idul Adha, disebut dengan Idul Qurban, disebut dengan Idul Nahar, Yaumun Nahar. Jadi Nabi menyebut, kenapa disebut hari puasa, hari Arafah?
Karena kejadian penting pada tanggal 9 itu adalah Arafah. Jelas? Makanya orang yang di sekitar Mekah yang sampai berita Arafah kepadanya sebelum lewat hari Arafah ikut orang Mekah. Tapi bagi mereka yang tidak sampai kepadanya berita sampai tanggal 9 itu, maka mereka apa yang mereka lakukan? Puasa berdasarkan tanggal. Tanggal berapa puasanya? Tanggal 9 Zulhijjah. Alhamdulillah selama ini saya tidak mengetahui ada ulama satu pun yang mengatakan batal puasanya. Berarti mengikuti hilal masing-masing negeri masih tetap berlaku. Ustaz, nyawakku memang wa kanal insanu aktsara syai'in jadalah. Manusia itu memang diciptakan suku mendebat. Kan ya? Karena sudah merasa hebat. Itu kan dulu ilahnya kan belum sampai berita, Ustaz. Sekarang kan sudah sampai dunia dalam berita. Iya kan? Kan itu alasannya. Syekh, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena sering kita mengalahkan dalil dengan kaedah. Padahal dalil itu bila bertentangan, kaedah itu bila tidak sesuai dengan dalil, kaedah ditinggalkan. Karena likulli qa'idatin mustathna. Kaedah itu ada pengecualian. Sama dengan kaedah bahasa Arab. Jadi seolah-olah Arab boleh gara-gara tidak sesuai dengan kaedah ndak wasullah. Wah, awak nu pandai cari turunnya. Pandai nahu sekenek salang wa Arab ne. Pandai nahu salang wa Arab sudah sampai Arab ndak pandai bahasa Arab ne nya. Lama je Arab ndak pandai bahasa Arab dia. Ada uang Bangkali, uang Bangladesh 2 bulan pokoknya situ dari ndak pandai bahasa Arab sudah itu lah pandai nek kenek kan. Itu dibuat dia orang anak Arab do bahasa Arab inyo. Ndak bahasa Arab do bahasa Arab inyo. Itu nak karati pajer dah. Anta katanya, anta baba mama Arabi. Ayah jomang Arab. Madrasah Arabi. sekolah Arab. Anta watan Arabi. Negeri Arab. Mapi maklum Arabi, tidak pandai bahasa Arab. Ana isnin syahr alatul maklum Arabi. Saya 2 bulan saja pandai bahasa Arab. Nah, keterangan tu tambah bingung Arab dah pulang juga kan. Muni bahasa Arab tapi Arab dah tidak paham. Jadi kaum muslimin muslimat itu tu banyak itu banyak pandai jalan Arab tidak pandai bahasa Arab ni. Mau perlu Arab tidak pandai bahasa Arab. Mau je sawi ngacu tidak pandai bahasa acu. Sejak nyusul bahasa acu kan. Kan iya. Ndang kanyang-kanyang nanya makanya. Ai maluan menyalak tahu je belum. Sambil nyusu pun nyalak je kan itu bangi malah bahasa acunya bangi roh. Tu dak lepas ni tonton bahasa acu roh. Asal. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa tadi masalah? Tak usah harap dah. Kaedah mantap. Asal. Jadi kaedah bila bertentangan dalil itu dikedepankan. Kadang-kadang mereka katakan ilatnya karena tidak sampai tadi. Siapa yang tidak sampai? Siapa yang mengatakan alasan Nabi menyebut hari Arafah karena tidak sampai ilat? Tidak ada. Contoh, ketika Nabi Umratul Qadha setelah perjanjian Hudaybiyah, Mekah dikuasai orang Mekah dikuasai oleh orang musyrikin, orang jahiliyah. Kan baru tahun ke-7 Umratul Qadha. Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat ketika tawaf qudum membuka bahu kanan. Awak mulaiจากIndonesia lah buka bahu kanan. Sudah itu kedinginan dan pesawat Ustaz, apa itu nya? Buka udah bahunya, siapa jumpunya?
Ya, nanti kalau lah salah pasang salah apa? Itu hanya diberlakukan ketika tawaf qudum saja, bukan sejak mulai ihram. Kalau mulai ihram itu kedinginannya, wan tutu makan tak lama was lewat kan. Nah, jadi apa Nabi buka kanan? Apa sebab? Sebab santer isu santer apa sama? Terkenal isu enggak jauh sahabat dia. Mosong kambang cito di Mekah. Orang-orang yang muhajirin itu lah kui sampai di Madinah. Kui enggak ya kui saya kurus ya Allah. Karena Madinah dulu daerah endemik penyakit kolera. Nah, mulai salah jadi kolera. Nah. Jadi itu yang berkembang cito kare mulut di sitan. Lapon mula kerempeng nak dunianya. Makanya mereka nonton dari di Jabal Abil Qubais dan Jabal Umar, tahu Jabal Qubaisnya yang istana gini tuh di itu. Situ mereka nengok uang Islam tawab. Ya, tentu awaknya mereka lah kui. Nah, gitu, maka Nabi SAW ingin tunjukkan kepada mereka kina kui adalah kekar badan. Dalam menimbang kau jo sebab sitan mangku. Mana kekar wang mangku pun nimbang. Wih. Mana kekar lengan petani atau lengan pedagang? Petani lah, kecuali tukang angkek tu ya dia. Kalau tukang angkek ya dia, tapi kalau petani dan pedagang pasti kekar petani. Kecuali sakit, dia kalau pandemi dia kecuali sakit. Nah setelah itu kan ada haji sebelum haji wada tahun ke-9 setelah Fathu Makkah, setelah Makkah dikembalikan ke pangkuan Islam tahun ke-8. Tahun ke-9 orang pergi haji. Siapa Amirul Hajj waktu itu? Lalu pun tak maulid Nabi itu masalah. Nah, siapa Amirul Hajjah? Abu tak kan mungkin Abu Jahal weh. Abu Bakar. Ya Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masihkah mereka membuka bahu ketika tawaf qudum? Masih atau tidak? Masih. Ketika Nabi haji wada, masih mereka buka tawaf qudum? Masih. Masih ada orang musyrikin lah mengintip. Perlu je menengok bahu lah? Enggak. Jadi menengok bahu itu hanya sekedar hikmah, bukan illah. Jelas? Demikian juga dengan masalah kita tadi. Jadi dulu kan umat Islam tidak sampai berita kaum beginilah sampai wa ubah hukum, tidak, hukum tetap berlaku bahwasanya puasa itu tanggal 9 di masing-masing tempat. Siapa yang bermimpi nak menyatukan semuanya dengan ilmu selain ilmu Nabi, mimpi di siang bolong. Tidak akan mungkin umat Islam sepakat untuk menyalahi sunnah Nabi SAW. Tidak mungkin. Karena ini sunnah yang ini. Itu berbeza tu ayo juang lah. Tak masalah mau kau. Yang kini masalahnya awak saumai masalah. Wang mau ka ayo sok pagi awak alun. Masalah? Tak masalah. Amannya. Yang tak dapat awak mencoba kan? Kan ya? Kan tak dapat awak dah. Tapi masuk di TV WhatsApp muatin TV lo. Muatin TV lo. Apa dia tengok TV je dah lo. Buat nyamannya awak je kan. Muatin TV lo. Nah. Tapi kalau kini sauma sebagian ayo sebagian alun, itu yang jadi rentan. Sakampung sambusa haji.
Hanya kecewa dia jadinya tukang panitia korban. J-nya dan ayo ndak so agirannya tolong jadi dibantai apa dulu. Jangan dibantai kabodan dulu J-nya ndak asa korban dananya. Kalau ndak dan tarik nya. Nang ode tarik terpaksa untung le bantai aduh sampai ai. Kalau sampai sainya dan ndak terbayang cendapur jadi. Ya jadi ben piti dah kawat dia tapi lah biangau je kawat lah. Esok jangan salah-salah je sikoi lainnya. Makanya kepada para petinggi tolong dipikirkan itu. Kami di bawah-bawah ini agak rentan untuk bermasalah. Nah, apa mengalah kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita inginkan. Awak di bawah-bawah ni apalah. Ini kalau lah bahasa ni kon olah kena wangi lah Ustaz. Kan ya? Saya tengok komentar dulu lah. Kira lah singgung lah wak dia lah jalan. Ada lagi provokator banyak. Ya ada sebagian ustaz jadi provokator kok Jo. Ini perlu apa sebab kaum muslimin? Karena memang kalau bukan karena diberikan ilmu kami tidak akan mungkin memperingatkan. Tapi karena ini ilmu yang disampaikan, tidak pasti tak akan nyaman kita. Kalau ini dibiarkan berkembang, potong 5 ayonya, iswa, ti ayi so ayolah. Ayo parah itu tuh. Iya, tidak bagus, tidak kondusif. Maka serahkanlah kepada para ahlinya. Dengan demikian, maka puasa Arafah itu, kenapa semua Arafah itu simbol? Karena itu syiar terbesar pada tanggal 9 supaya mudah diingat. Padahal maksudnya sebenarnya adalah tanggal 9 karena sudah jelas bahwasanya hari-hari terbaik beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan puasa yang paling ditekankan adalah pada tanggal 9. Itu yang berlaku dari dulu sampai hari ini. Oleh sebab itu tak perlu ragu, tak perlu bimbang bahwa besok kita masih puasa, kecuali tuan-tuan punya bukti bahwa besok memang secara ru'yatul hilal, bukan secara hisab dan astronomi, betul-betul sudah tanggal 10. Ada yang punya bukti? Ya, podok puasa aja lah, mulun makan lah weh. Ada yang sudah punya bukti bahwa besok tanggal 10, tapi saya tidak main hitung, karena hitung-hitungan banyak salah. Hitung-hitung banyak perbedaannya. Tidak sama hitung asitan uang sih. Siko. Contoh Arab Saudi, suagi ayo berdasarkan perhitungan ahli hisabnya. Sedangkan ahli hisab awak ada yang mengatakan suagi, ada yang mengatakan satu. Kalau boleh komik. Itu kalau satu sampai ngantuk metong loh. Nah, hari Kamis. Nah, ahli hisab juru ahli hisab. Nah, cuman ada orang ahli hisab iko ke metode itu tak benar. Walaupun hal. Kalau ada permasalahan, tapi jangan sabu ilang bisa isu tuan-tuan je ya. Karena lu sampai kau mega lah. Ya, masalah hadis tentang keutamaan puasa di hari Arafah. Dah sampai hadis? Kalau sampai liamannya nyala boleh ndak aman kin dulu. Ada lo mau ungki. Ada lo apa nawang gali-gali ke. Kalau liaman segala. Kalau liaman jangan baca lah masalah juga. Nah, banyak no masalah bodoh semalam. Nah, bahwa puasa di hari Arafah menghapus dosa 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Disahihkan oleh Imam Muslim, disahihkan oleh Imam At-Tirmizi, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, disahihkan oleh Ibnu Hajar, disahihkan oleh banyak sekali ulama yang mensahihkannya. Sebenarnya cukup lagi kita Imam Muslim rahimahullah ta'ala, karena diriwayatkan dalam As-Sahih.
Karena memang tidak ada yang mau ungkit bo. Kan ada orang ungkit bo lah. Kalau ada jadi ungkit dulu deh. Lama citoro. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Tidak? Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan berarti aman. Atau takwi lambe pulang ayolah. Kita cukupkan sampai di sini. Allah Ta'ala. Hah? Deh, sesuai contoh tak? Kesuai contoh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menahan makan sebelum salat Idul Adha dikhususkan bagi yang berkorban saja? Tidak, ini bagi semuanya. Bagi saya semuanya. Hikmahnya seperti kata para ulama, dari amalan Nabi mereka istinbat bahwa makanan pertama kita makan besok itu sebaiknya adalah dari korban kita. Ini bisa dilakukan di saat dulu korban masing-masing. Nah, kini kan enggak korban mau sama masalahnya. Hah? Kompe bisa makan. Nah, enggak, itu semuanya berlaku bagi yang belum ini. Nah, yang Anda tahu kurban 1 ekor kerbau maksimalnya untuk 7 orang. Bagaimana jika satu komunitas atau kelompok lebih dari 7 orang membeli 1 ekor kerbau dijadikan untuk hewan kurban? Apakah kurban seperti ini diperbolehkan? Ini bukan kurban, ini sedekah. Ini sedekah. Jadi kalau ada misalnya anak SD masing-masing iuran misalnya sebanyak 1 orang, hanya kau gini 20 juta misal, 20 juta 1 orang berapa seorang nih? 2.000 ya. Nah, iurannya 2.000 seorang 1 orang. Kalau di bed dia bantai juga lah, tidak korban nomor tapi sedekah. Nah, itu boleh makan dunia, boleh. Itu buliornya. Nah, di bagian jadiin upah tukang jagal buliornya. Sebab itu bukan kurban, itu sedekah. Ada enggak? Kalau ada enggak mau tonton bantai korban. Nah, itu bukan kurban. Cuman mereka mungkin karena untuk mengajar anak-anak berinfak, bersedekah disebut dengan korban. Maksudnya bukan korban, tapi adalah sedekah. Wallahu taala alam. Baik, mohon maaf dan terima kasih. Kita cukup sampai di sini. Berarti utang dah terbayar ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak,
tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.